Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Vindi Nur Cahyani dari kelas 6C Prodi Ekonomi Syariah Universitas Zainul Hasan Genggong. Selamat menyimak video yang akan ditayangkan. Oke, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bertemakan tentang wakaf. Adapun poin-poin yang akan dibahas adalah poin pertama, yakni mengenai pengertian wakaf. Yang kedua adalah mengenai wakaf dalam Al-Quran. Poin yang ketiga adalah mengenai wakaf dalam hadis. Dan tentunya poin yang terakhir adalah mengenai sejarah pensyariatan wakaf. Oke, langsung saja kita akan beranjak ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai apa sih wakaf itu? Wakaf sendiri teman-teman adalah suatu perbuatan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kemaslahatan umat. Nah, wakaf menjadi salah satu amal ibadah dalam Islam yang tak lekang dimakan waktu. Berarti wakaf ini adalah termasuk amal jariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang yang memberikan wakaf. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber. Yang pertama adalah sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, kalau tadi wakaf dalam perspektif Islam, sekarang kita akan membahas tentang wakaf dalam perspektif ekonomi. Wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana atau aset lainnya dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang, baik oleh individual ataupun oleh kelompok masyarakat. Kita lanjut ke poin yang kedua, yakni mengenai wakaf dalam Al-Quran. Nah, wakaf dalam Al-Quran ini berada di 3 surat. Surat yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Surah yang kedua adalah surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, surat yang ketiga dan merupakan surat yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 291 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khobar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diberikan, kemudian Allah menunjukkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Poin yang ketiga yang akan menjadi pembahasan adalah mengenai wakaf dalam hadis. Nah, untuk wakaf dalam hadis sendiri, di sini yang pertama adalah mengenai amal jariah yang tidak terputus. Yang berbunyi, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis yang kedua yakni mengenai pahala wakaf masjid yang berbunyi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga. Dan hadis yang ketiga adalah mengenai perintah wakaf tanah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khotbah. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta saran. Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku? Dan kekayaan tersebut, Nabi bersabda, jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dari bersedekah dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan
Poin yang keempat dan merupakan pembahasan yang terakhir adalah mengenai sejarah pensyariatan wakaf. Untuk sejarah pensyariatan wakaf ini ada histori tertentu, yakni pada zaman Rasulullah SAW, karena wakaf sudah mulai muncul pada saat itu. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyaratkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berkata bahwa sahabat Umar radhiyallahu an memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah SAW, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.